kita ingin dipahami tetapi tidak mau memahami. Bicara tentang dipahami, maka sentralisasinya adalah diriku. Ya, aku ingin orang menaruh perhatian. Aku ingin orang berbuat baik kepada saya. Aku ingin orang lain menolong saya. Aku ingin orang lain mendengar apa yang saya ucapkan dan melakukan, mengikuti apa yang saya kasih tahu. Itu adalah satu pemikiran tentang memahami kita. Ya, kita ingin dipahami. Kenapa banyak anak berontak kepada orang tua? Karena orang tua tidak mau memahami anaknya. Ya kan? Anak-anak punya keinginan, tetapi orang tua tidak sampai menyentuh kehendak dan kemauan anak itu. Akhirnya apa? Orang tua ngomong A, B, C, D dengan segala segudang kata-kata bijak pun masuk telinga kiri, kemudian telinga kanan, tidak melekat. Ternyata berbicara tentang memahami, begitu banyak masalah. Apalagi memahami Tuhan. Memahami Tuhan itu jauh lebih sulit. Kenapa, saudaraku? Karena Allah itu Allah yang tak bisa disentuh oleh kedangkalan cara berpikir manusia. Tidak ada manusia yang bisa mengenal Allah secara sempurna. Ya, apalagi dia tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin bisa sampai. Dosen saya pernah berkata begini, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengenal Tuhan sampai, gitu ya. Sehebat apapun intelektualnya, IQ-nya mungkin paling tinggi di dunia, nggak sanggup. Karena kita di pemandangan Allah adalah ciptaannya, sementara Allah itu pencipta. Tuhan bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kita hanya bisa mengubah bentuk yang sudah ada dibentuk menjadi bentuk yang baru. Kalau kita dipenuhi dengan hati takut akan Tuhan, maka hal yang biasa kita bisa buat menjadi hal yang luar biasa. Bisa mencipta, bisa merekayasa, bisa membuat sesuatu bentuk yang lain, yang baru. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah ada sebelumnya. Kalau ditanya dari mana sumber teknologi ini, wah itu pasti karena manusia yang hebat. Siapa yang bilang? Awal teknologi itu bersumber dari Tuhan. Ya, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman, jadilah ini, semua jadi. Ya, jadi Allah kita itu adalah sumber teknologi. Apapun yang kita manusia buat di muka bumi ini. Jadi begitu pentingnya memahami Tuhan. Ya. Kalau saudara bisa mengenal Tuhan, memahami Tuhan dalam perspektif yang benar, maka saudara akan menerima keuntungan-keuntungan yang begitu besar, yang begitu banyak. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan dengan benar? Ternyata banyak orang mengenal Tuhan asal jadi. Tidak benar. Dia hanya benar menurut pikirannya, bukan menurut yang Tuhan sudah tetapkan. Ya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan, mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Memahami Tuhan, mengenal Tuhan, di bagian mana kita perlu mengenal Dia. Kalau kita mau mengetahui pikiran Tuhan, tidak sampai. Tetapi ayat ini akan menolong kita bahwa kalau kita mau mengenal Allah, kita harus mengenal Dia. D-I-A, huruf besar D-nya. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Ya. Kenapa kok disebut jadi Yesus Kristus Dia itu? Karena setelah dan kuasa kebangkitannya. Kita tahu yang bangkit dari yang mati, dari antara orang mati adalah Yesus. Amin. Jadi Dia adalah ditujukan kepada pribadinya Yesus. Mengenal Tuhan
mengenal Yesus Kristus, kita harus mulai mengenal Dia di dalam kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang penting bagi orang percaya. Sia-sia iman kita kepada Yesus kalau Dia tidak bangkit. Dia mati, tapi Dia bangkit. Atau Dia bangkit, Dia hidup. Maka ada pengharapan bagi kita. Pengharapan kita yang paling tinggi apa, saudara? Bahwa suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Saudara akan masuk dalam kerajaan Kristus. Saudara akan menjadi warga negara kerajaan surga. Ya, kalau di surga ada KTP, ditulis nama di situ. Itu sebab, saudaraku, mengenal Tuhan akan membuat hidup kita menjadi orang Kristen yang sangat luar biasa. Ya. Mengenal di dalam kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Mengenal kebangkitan Tuhan itu artinya bahwa kekuasaan Allah tak terbatas. Kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita kan rindu ya. Ada nggak suatu waktu nanti bisa ketemu lagi? Kalau kita sama-sama dibangkitkan oleh Kristus, nanti kita akan melihat, itu kekasih jiwaku. Oh, kita ketemu juga di sini. Ada pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Jadi orang yang memahami Tuhan, ada satu kehendak, keinginan, dorongan yang begitu kuat, di mana dia akan memahami tentang kebangkitan Kristus. Yang pertama, saudaraku, kita harus memiliki keinginan yang kuat kalau ingin mengenal Tuhan. Tidak bisa kita santai-santai, ya. Karena kalau kita mengenal Tuhan, ada satu pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Saudara tak mungkin bisa melakukan firman Allah, perintah Tuhan, kalau saudara tidak mengenal Tuhan. Saudara akan curiga terus kepada Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan kalau berdoa, Tuhan, benarkah Engkau ada? Di mana Kau Tuhan? Kok tega banget Kau Tuhan? Dia harus percaya sehabis hujan ada pelangi. Amin. Sehabis masalah yang berat yang saya hadapi ini, ada berkat Tuhan tersedia. Jadi orang yang mengenal Tuhan sangat jauh berbeda cara pandangnya. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan kesusahan itu saudara alami karena kesalahan, karena kekerasan hati, karena kebodohan kita. Tetapi kalau kau mengenal Tuhan, bahkan di tengah badai topan sekalipun saudara bisa berkata, Engkau baik. Saudara bisa nggak berkata, Engkau baik, teramat baik. Kalau saudara dangkal pengenalan akan Tuhan, tidak pernah bisa engkau berkata Tuhan itu baik. Orang nggak tahu saya punya pergumulan seberat apa, karena ekspresi saya sukacita gitu. Saya tetap bergelora hati saya. Hanya istri saya dari tahu dan Tuhan. Istri dan beku ini coba atau tidak, ada uangnya atau tidak. Karena kan lihat, wah diberkati ya Bapak sejenak ini. Puji Tuhan. Ya, padahal di saat tertentu saya akan ini kok menangis Tuhan. Tolonglah hamba ini. Nyatakanlah kemurahan. Aku butuh kemurahan-Mu, gitu kan? Ya, di tempat-tempat tersembunyi saya nangis kalau saya butuh pertolongan Tuhan. Di situ saya belajar mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan. Saudaraku kira ini, ya saya nangis saudaraku. Mata mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan itu perjuangan. Karena jalan yang kita tempuh tidak lurus, berliku-liku. Karena kita melewati lembah, kita harus merasa kok Tuhan kok tinggalkan saya. Siapa yang merasa hari-hari ini seperti ditinggalkan Tuhan? Doamu nggak didengar. Saudara mulai sanksi. Benar nggak sih Tuhan mengasihi saya? Saya mengatakan tidak pernah Tuhan gagal mengasihi saudara. Amin. Saudara disayang Tuhan, saudara berharga.
Saudara, telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Itu sudah lebih dari cukup sebagai pembuktian bahwa Tuhan mengasihi saudara. Gak usah ragukan lagi tentang kasih sayang Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan, bukan lagi ukurannya masalah berkat, didengar atau tidak doa saya. Saya pernah membaca sebuah artikel yang harus dipaksakan dosen untuk kami baca dan pelajari. Ya, judulnya Ketika Tuhan Tidak Bisa Dipahami. Kenapa tidak bisa dipahami? Ada banyak peristiwa-peristiwa di dalam artikel itu, di mana dia hidupnya baik, dia cinta Tuhan, dia mau melayani, dia jadi seorang dokter yang hebat. Dan waktu dia kuliah di tengah jalan, Tuhan menggerakkan hatinya untuk meninggalkan kedokterannya itu, dan dia mau melayani Tuhan di sebuah daerah yang miskin, dan dia akan berkorban di sana. Dalam perjalanan ke sana, dia kecelakaan dan dia mati, saudara. Ya. Semua orang mulai mempertanyakan di mana sebenarnya kasih Tuhan. Dalam situasi seperti itu susah nggak memahami Tuhan? Ya kan? Orang dia baik, dia cinta Tuhan. Kenapa tidak dikasih kesempatan buat dia untuk melayani orang-orang miskin? Karena di satu daerah itu banyak orang sakit, dan tidak ada orang bagian kesehatan di sana. Dan dia seorang ahli, ya walaupun belum tuntas, tapi ilmunya sangat bisa dipakai di sana. Kenapa Tuhan tidak izinkan, saudaraku? Siapa yang bisa memahami pikiran Tuhan? Amin. Jadi kalau kita lagi terbentur dengan suatu masalah tidak sesuai seperti yang ada di pikiranmu, jangan buru-buru menghakimi Tuhan. Amin. Jangan buru-buru mundur dan berkata, Tuhan, di mana kasih-Mu? Jangan, saudara. Lebih baik kau datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Sudah, beritahukan aku Tuhan, apa maksudmu? Kalau saudara mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, cepat atau lambat, saudara akan diberitahu apa maksudnya. Memahami Tuhan adalah perlu kesungguhan, kerelaan hati, keseriusan. Ya, saudara mau mengenal Tuhan, akan banyak hal yang indah yang saudara akan dapatkan di dalam iman kepada Kristus. Kita akan lihat, saudaraku, kehidupan Rasul Paulus. Waktu dia mengenal Tuhan secara lahiriah, orang bangga sama dia. Paulus pernah mengenal Tuhan secara lahiriah. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 6 saya akan bacakan bagi saudara. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Saya pernah sampaikan bahwa orang Farisi itu apa? Orang Farisi itu ahli 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 5 kitab itu. Rasul Paulus hafal dari titik komanya, semua ada di pikirannya dia. Dia pelajari, dia paham benar maksud setiap ayat-ayat itu. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum kalau aku tidak bercacat. Bisa bayangkan, hukum Yahudi itu keras dan berbelit-belit, tetapi Rasul-Rasul berkata, aku sudah melakukan itu. Saya pikir kalau aku melakukan semua aturan itu, aku sudah mengenal Tuhan yang benar. Tetapi Rasul Paulus berkata, tidak. Kekristenan kita apa patokannya? Kesetiaan, kerajinan. Dipandang orang saudara orang baik, rohani. Apa kriteria saudara mengenal Tuhan? Karena pengenalan akan Tuhan secara benar itu berhubungan dengan kepribadian kita, bersentuhan dengan diri kita sendiri. Dan cara pandang Paulus jadi berubah ketika dia mengenal Kristus dengan benar. Mari kita lihat di ayat selanjutnya. Semua kebanggaan orang Yahudi itu setelah Paulus mengenal Tuhan secara benar,
dia berkata begini di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Yang baik kok dianggap rugi gitu ya? Terhormat, melakukan seluruh perintah Tuhan. Saya kasih tahu kepada saudara bahwa Kristus di atas segala hukum, termasuk juga hukum Taurat. Yang memberikan hukum Taurat itu Allah. Di dalam perjanjian baru, Kristus sama. Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah sendiri, Allah Bapa juga. Ya. Jadi kalau dikatakan di sini bahwa merupakan keuntungan dahulu, sekarang itu menjadi sampah. Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pengenalan yang benar kepada Kristus akan merubah cara pandang saudara akan berbeda. Saudara tidak lagi mengejar kemuliaan manusia. Hari ini kita akan melihat hal-hal yang berharga itu apa. Saudara akan memandang melayani jiwa-jiwa itu berharga di mata Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mengenal Tuhan, yang berharga bagi saudara apa? Duit. Memang kita semua butuh duit. Tapi kalau saudara mau mengutamakan apa yang benar dalam pandanganmu oleh karena kebenaran firman Allah, maka itu akan ditambahkan Tuhan. Yang kita khawatirkan harusnya adalah apakah saya memahami Tuhan atau tidak. Itu yang penting. Saya berpikir-pikir gitu, kenapa saya kok belum mati-mati gitu ya. Mulai dari kecil, saya pernah ditabrak truk, sepeda saya remset, saya kelempar, masih hidup. Saya pernah hampir mati terhanyut air. Kalau lagi banjir di Sungai Bila, di kampung kami, saya dengan teman-teman ambil kayu. Kalau ada balok lagi lewat gitu kan, kita kejar gitu kan. Dan di sebelah saya itu ada buaya lagi tidur. Ya, saya itu buaya sampai itu, gitu ya. Masih hidup sekarang. Ada banyak anak-anak di kampung kami itu mati dimakan buaya. Ya, saya masih hidup. Pernah sakit parah, diponis dokter 4 bulan pasti mati, tinggal kemungkinan hidup 10%. Banyak kan peristiwa gitu kan? Kok masih hidup, masih segar? Ya, istri saya bilang, kalau muda nih suamiku ini kan. Ya umur 20 tahun seperti saya kata masih muda, tapi udah pendek juga ya, gitu kan. Tapi masih sehat saudara. Kenapa tidak langsung dipanggil Tuhan? Saya tahu satu hal, karena Tuhan punya rencana. Memahami rencana Tuhan inilah yang tidak mudah buat saya. Harus saya melepaskan hal-hal yang saya takutkan. Saya pernah didoakan oknum duri saya. Saya pikir oknum duri saya kan rajin ke gereja sebenarnya. Ini dulu, cucu-cucu-cucu. Itu ya. Berkati lagi ini, berkati. Kayak main-main kuliah gitu kan, nggak serius. Ya. Dan salah satu yang paling saya ingat adalah waktu saya didoakan oleh hamba Tuhan, pendeta asal Jiliu, dia barat, dia sampai puasa 1 hari untuk saya. Saya dibentil ternyata buat dia. Dulu saat itu saya masih merokok, masih minuman keras, karena duitnya banyak. Saya ini pemegang uang di rumah. Jadi kalau masalah pergi marengge-rengge, setiap pulang dia pasti setor ke saya. Saya misalkan keuntungan berapa, modalnya berapa, saya megang uang semua. Dan jajan saya seminggu itu 100.000 zaman dulu udah banyak ya. Ya foya-foya lah, ya kan? Kalau kena aku biasa lek makan gitu ya. Pendeta ini mendoakan saya. Dia bilang sama saya, sore-sore gitu ya, dipanggil saya, hari ini saya berpuasa buat kamu. Berduli banget Bapak Pendeta ini. Oke, kamu berlutut, saya doakan. Mulai saat ini lepaskan dia dari rokok dulu. Karena rokok minum keras jangan namanya bahkan kau pakai dia menjadi hamba Tuhan. Saya bilang hamba Tuhan, ada saya kata-kata dalam hati saya ada pendeta. Ya.
Tapi mulai besoknya, sejak saat itu saya lepas dari rokok. Hebat juga dua puasanya ini luar biasa. Dan saya kalau ngikutin perjalanan hidup saya sampai jadi pendeta seperti ini, maka dibuat Tuhan. Dan Tuhan punya rencana besar. Amin. Saudara pernah nggak memikirkan ini? Berapa lama lagi saudara ditunggu Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berharga bagi Tuhan? Hidup itu singkat. Saya merasa saya masih anak muda loh. Iya, makanya gaya-gayanya kayak muda. Ya kalau si Era bilang, ya sadar gak udah ubanan, udah tua gitu ya. Apalagi guru pilih kan, ini perasaan ganteng, udah jelek, hitam gitu kan. Perasaan saya masih muda, mungkin semangatnya masih muda. Tapi tubuh ini nggak jadi bohongin ya. Kalau saya berjalan sama anak saya Stephen Jonathan, saya kira abang ada kan gitu ya. Ya, nggak terlalu tua. Tapi saya katakan saudaraku, Tuhan punya rancangan besar dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi orang Kristen yang rugi kalau tidak bisa memahami Tuhan. Amin. Pahami Tuhan. Karena semakin kita mengenal Tuhan, memahami Tuhan, saudara akan menjadi orang Kristen yang kuat, yang teguh. Lalu dia akan gampang terpengaruh. Bahkan keadaan yang buruk sekalipun saudara akan kuat menghadapi itu. Apakah saudara pernah dihina orang lain karena Kristus? Ya. Saudara dihina karena saudara sombong, itu hukuman mulai. Tapi saudara dihina karena Yesus, catat, engkau dapat upah di surga. Engkau berharga, engkau prajuritnya Tuhan. Itu sebabnya jangan sungkan-sungkan beritakan Injil.